Channel kalian sepi penonton, tapi subscribernya terus naik. Nah, sebenarnya apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas atau mungkin jawab beberapa pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyakan dan mungkin akan saya jawab di video kali ini. Salah satunya adalah seperti di video intro tadi, yaitu channelnya terus nambah subscribernya namun viewsnya nggak kunjung bertambah. Nah, ini ada pertanyaan dari Any5 ya, penonton sepi tapi subscriber nambah terus. Kenapa ya? Nah, ini ada beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah ini biasa terjadi di channel tutorial ya. Channel tutorial contoh mungkin membersihkan panci, membersihkan noda kerak di wajan, terus kemudian channel juga mungkin membersihkan apapun itulah yang berhubungan dengan tutorial, meskipun niche-nya jadi satu, yaitu niche-nya kebutuhan rumah tangga, itu memang ciri khasnya seperti itu. Karena saya juga pernah bikin channel tentang programming ya, bahasa pemrograman apapun itu subscribernya tiap hari nambah, terus viewsnya agak lambat. Kenapa? Nah, hal ini biasa terjadi karena biasanya orang itu subscribe karena suka konten kalian, tapi belum tentu menyukai konten kalian yang lain. Jadi dia mau subscribe cuman nge-save aja, barangkali suatu saat nanti dia butuh lagi, barangkali suatu saat nanti itu ada tutorial kalian yang dia suka, nah dia baru tonton. Tapi kalau enggak, nah dia enggak nonton. Ya, itu adalah salah satu faktor positif yang kemungkinan terjadi. Tapi ada satu lagi, yaitu adalah mungkin penyebabnya pernah sub for sub atau pernah saling kunjung, sering komen tempat lain. Jadi ketika orang ngeklik, dia akan subscribe kalian, terus kemudian kalian diminta untuk subscribe balik. Nah, itu hal yang lain. Nah, kalau kayak gitu jelas views akan susah karena ya dia cuman tugasnya nge-subscribe, nggak mau nontonin video kalian. Makanya saya selalu menghindari untuk sub for sub untuk saat ini. Jadi untuk teman-teman mungkin lebih bisa fokus ke kontennya aja. Ya, itu adalah faktor atau mungkin penyebab yang kedua. Nah, sekarang penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga itu ada banyak hal ya. Jadi bisa berarti ini karena mungkin video kalian itu campur-campur seperti di channel tutorial tadi, tapi ini lebih nyampur banget. Biasanya ini mirip seperti kayak konten berita, yaitu ketika melihat video kalian, oh suka nih tentang beritanya, dia subscribe. Tapi besoknya ketika kalian upload materi baru yang aneh-aneh, nah itu juga dia nggak mau nonton video kalian karena memang bukan tertariknya di hal tersebut ya. Jadi ini salah satu kerugian juga kalau kita upload konten-konten yang viral-viral ya. Karena belum tentu yang viral besok itu sama materinya dengan yang viral sebelumnya ya. Oke, kita jawab pertanyaan yang kedua. Di sini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi menurut Mas Dimas Aditya ini, menurutnya kalau algoritma YouTube begini terus nggak berubah, YouTube makin sepi dan makin nggak ada penontonnya. Karena menurut saya algoritma sekarang sulit banget mendapatkan views yang konsisten, rata-rata setiap upload ramenya di awal doang, kalau udah 3-4 hari nanti sepi lagi. Oke, di sini menurut pendapat beliau ya, saya ingin menanggapi aja karena berkomentar di salah satu video saya. Kalau ini saya mungkin kurang setuju. Kenapa? Kalau kita mikir YouTube ke depannya bakal sepi karena algoritmanya sulit buat kreator, sebenarnya algoritma YouTube itu tujuannya untuk apa sih? Agar para penonton dan pengguna YouTube itu bisa menemukan video yang pas, video yang tepat yang mereka inginkan. Jadi mereka benar-benar membuat aturan sesulit mungkin, membuat algoritma sespesifik mungkin agar penonton itu bisa menonton videonya dengan tepat. Jadi kalau dirasa penonton nanti bakal berkurang karena algoritmanya sulit bagi kreator ya, bagi YouTuber kayak kita, nah saya rasa penonton nggak akan berkurang. Kenapa? Ya karena mungkin ya mereka itu menemukan aja video yang mereka inginkan. Sedangkan para konten kreator yang baru yang gagal untuk bisa bersaing, itu tentunya mereka aja yang dipersulit. Kreator yang lama atau mungkin kreator baru yang sudah jago, yang ngerti bagaimana cara membangun channel YouTube dengan baik dan benar, itu mereka tetap bisa bersaing dan tetap bisa bertahan lah, bisa mengembangkan channelnya. Ingat, ini merupakan seleksi alam. Siapa yang mungkin nggak begitu jago, kontennya asal-asalan, nggak konsisten, ya tentu dia akan dikalahkan. Jadi sebisa mungkin kita harus berpikir gimana caranya biar kita itu beda dengan kebanyakan orang. Saya yakin kalian pasti sadar, tapi kalian tidak memikirkan hal ini. Yang ingin dapat uang dari YouTube itu kan banyak. Yang ingin dapat uang dari internet itu banyak. Yang pengen channelnya berkembang itu juga banyak ya. Jadi dengan kata lain, teman-teman,
harus berpikiran yang positif, harus berpikiran gimana caranya yang membedakan saya dengan orang lain itu apa sih? Ya simpelnya sih seperti ini. Semua orang bisa bikin channel YouTube, semua orang kadang ada juga yang bisa bikin ngedit video yang bagus. Tapi percaya atau tidak semua orang bisa konsisten, bisa rajin, bisa kerja keras untuk membuat video sebanyak-banyaknya dan rajin ngonten. Itulah yang nggak dimiliki semua orang. Dan ini bisa diusahakan oleh siapapun tanpa harus sekolah tinggi-tinggi. Ya, intinya mau bekerja keras, melawan rasa malas kalian atau tidak. Karena kalian juga butuh belajar setiap harinya. Nggak perlu langsung hebat, nggak perlu langsung canggih. Kalian perlu belajar hal sepele, simple aja tiap harinya. Yang penting nambah wawasan aja tiap hari. Itu udah jauh lebih dari cukup. Ya, balik lagi, kalau dari statement beliau bahwa YouTube akan sepi, ya nggak juga. Justru YouTube akan menyeleksi kreator-kreator yang berkualitas yang bisa menyenangkan hati penonton. Karena ya kita boleh lah ya kita mengacak ke TikTok. TikTok itu memang algoritmanya lebih general ya, algoritmanya lebih luas. Yang mana artinya tentu saja banyak konten kreator baru yang tertarik di sana. Tapi kan random banget ya, random videonya random banget juga. Dan sekarang TikTok pun juga mengganti tuh algoritma makin kesini makin sulit, nggak seperti dulu. Oke, memang akan ada faktor yang akan mempengaruhi. YouTube akan sepi nih kalau algoritmanya gini-gini doang. Tapi balik lagi, apakah nanti kreator banyak yang putus asa? Ataukah memang beneran ini tujuannya YouTube untuk menseleksi kreator-kreator yang memang memiliki passion dan usaha keras di YouTube yang akan bertahan? Ya, itu adalah pendapat saya. Tapi pendapat dari Mas Dimas Aditya ini memang ada benarnya juga, bolehlah kita setuju, tapi ya ini pandangan saya pribadi ya. Cuman kita sebagai content creator kadang juga tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak juga orang yang menyalah-nyalahkan algoritma YouTube, banyak yang membenci YouTube, tapi padahal ya kenyataannya kita cari uang di YouTube. Agak miris, kita seakan-akan menghina mata pencaharian kita, padahal kita cari uang di sana ya teman-teman. Jadi secara adab, secara etika harusnya itu nggak bagus. Dimana kayak sama aja kita kayak meludahi sumber makanan kita atau meludahi makanan yang kita makan, itu kan nggak bagus ya. Karena kan kita dapat uang dari sana, masa iya kita mau jelek-jelekin hal tersebut. Oke? Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari tukang cukur doyan makan. Oke, Bang, ketika views dari video yang kita baru upload udah stuck nggak naik, kira-kira kalau judulnya diganti bagus nggak? Jawabannya bisa bagus dan bisa tidak. Saran saya kalau kalian memang yakin judul kalian nggak optimal, nggak ada salahnya untuk kalian coba. Karena ketika kalian ganti itu, tentu saja nanti setelah beberapa saat itu akan men-trigger algoritma YouTube nge-index judul kalian. Kalau judul kalian ternyata jauh lebih menarik dan jauh lebih bekerja, kenapa tidak? Karena jujur aja ya teman-teman, saya pribadi pun sering banget ngubah judul. Ya kalau memang performanya jelek, nah pasti saya ubah. Kenapa? Karena sepertinya tema kayak gini atau kata kunci atau copywriting ya, copywriting yang saya lakukan itu tidak maksimal. Ya pasti saya ubah ya. Tapi kalau menurut saya ya normal-normal aja, atau mungkin lebih seringnya males sih. Males untuk ngeriset lagi, itu paling penyakit yang paling susah untuk dihilangkan lah bagi saya sekalipun. Biasanya saya udahlah biarin, ntar upload video yang baru lagi. Ya kontennya mirip-mirip gak apa-apa. Yang penting judulnya bisa diganti dengan judul yang baru. Nah siapa tahu kan itu memiliki peluang yang baru juga. Bebas, kalian mau bikin konten yang serupa, yang sama, tapi dengan perbedaan-perbedaan dan syuting ulang ya. Jangan di-reupload. Syuting ulang tapi bahas materi yang sama, terus kemudian kasih judul dan sudut pandang yang berbeda sehingga tidak akan kena konten berulang, maka itu boleh-boleh dan sah-sah aja ya. Jadi nggak apa-apa kalian mau ganti thumbnail, ganti judul, itu sah-sah saja menurut saya, karena itu termasuk salah satu langkah riset kalian. Kalau kalian ketakut-takut dan kalian nggak berani, nanti kalian nggak punya pengalaman nih, oh ternyata kalau saya ganti kayak gini malah jadi jelek nih. Nah suatu saat bisa kalian hindari kayak gitu ya. Itu adalah ilmu dan pengalaman untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan malas, nothing tulus aja lah. Kalau misalnya views jelek ya balikin lagi ya. Itu hitung-hitung nambah-nambah pengalaman dan jam terbang kalian kok teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Bang mau nanya, kalau upload video di YouTube terus ngambil video dari TikTok, terus kita tambahin narasi sama pakai kamera, ada muka, bisa diterima monet nggak ya? Nah oke.
Ini masuknya dalam ranah konten reaction ya. Konten reaction itu di aturan YouTube sudah tertera, tertulis kita boleh menggunakan video dari konten kreator lain, tapi harus ada editan dan unsur originalitas kita. Jadi menurut saya untuk suara dan wajah itu sudah saya sarankan banget dan mungkin lebih kepada wajib kali ya. Untuk apa sih tujuannya? Untuk mengubah isi video dari orang lain yang kalian re-upload itu menjadi video dengan alur cerita yang berbeda ya. Dari sisi YouTube, dari sisi monetisasi harusnya ini aman-aman saja. Tinggal porsinya diperbanyak apa diperkecil. Karena ada kok beberapa yang gagal monet ya. Dia ada tampil muka, ada ngomong, tapi ngomongnya cuman simpel-simpel, cuman ya kayak tanpa ekspresi. Oh gitu, ternyata ini kawan. Oh, jadi kayak gini loh ya. Nah, itu membuat channel dia gagal monet. Mungkin ya suara dari video aslinya juga dihapus dan lain sebagainya. Setelah saya sarankan untuk coba lebih porsinya diperbanyak. Jadi muka dia setengah-setengah lah, minimal 50% lah ya dari video aslinya. Terus kalau bisa lebih energik lagi ngomongnya, lebih banyak penambahan originalitas. Itu jauh lebih membuat chance kalian aman. Jadi itu masuk kategori reaction ya. Jadi kalau reaction itu ya kalian harus bereaksi, memberikan komentar, bukan cuma diem-diem aja. Kalau zamannya YouTube Short saat dulu bonus itu nggak apa-apa ya. Zaman YouTube Short bonus itu kalian cuma diem, senyum-senyum gini doang, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah monetisasi, karena kan mengikuti pedoman monetisasi yaitu adanya konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah, itu akan kena ya. Tapi sejak Februari ini konten yang diem-diem doang, senyum-senyum doang itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Oke? Jadi intinya boleh, tapi usahakan watermark dari platform lain nggak ada. Usahakan kalian juga menulis sumbernya, itu etikanya. Jadi ketika kita mereaction video orang, baiknya kalian menulis sumber dari video aslinya sehingga orang tersebut merasa bahwa oh ya udahlah, oh video kita ada di reaction dia, malah bersyukur dia soalnya dituliskan reactionnya. Itu kan juga nambah exposure bagi channel dia atau mungkin akun TikTok dia. Nah, minusnya, kelemahannya adalah kalian tetap punya beresiko kena hak cipta. Kenapa? Karena kalau yang punya konten itu tidak berkenan, ya dia bisa menuntut YouTube. Tapi balik lagi, apakah ini penggunaan wajar atau tidak? YouTube pun mengizinkan kalian untuk banding teman-teman ya, untuk negosiasi. Nggak langsung dibabat gitu aja, nggak. Perlu proses dan kalian bisa komplain kok. Kalau misalnya ada masalah dan ada kendala, kalian bisa komplain langsung lewat Twitter, sertakan bukti-bukti dan aturan YouTube serta pembuatan channel kalian. Nanti akan direview ulang. Ya, ini terbukti juga berhasil untuk semua orang. Jadi kalau kena dismount, kena pelanggaran, jangan pasrah begitu aja. Kalian kalau yakin masih dalam ranah mengikuti aturan YouTube, ya konten reaction, kalian banding ya. Kalian bilang aja ini penggunaan wajar, ini saya melakukan reaction, salahnya di mana ya. Sudah menuliskan sumber. Kalau memang si pemilik nanti tetap kekeh, ya udah saya nggak mau konten saya kalian reaction, ya udah berarti kalian memang nggak berhak untuk mereactionnya ya. Oke, sekarang lanjut. Punya saya tidak berkembang padahal kualitas video terus naik. Itu menurut saya ya gitu ya. Dari Cumarita Film. Oke, kita akan cek channelnya teman-teman. Ini adalah channel beliau ya. Channel beliau ini tentang review alur film. Kita akan cek dulu deh. Ini subscribernya udah 127. Kita akan cek apakah channelnya sudah dimonet atau belum. Sudah dimonet ya. Berarti alur film kayak gini, kayak beliau gini, terbukti bisa lolos monetisasi. Nah ya, ini kan termasuk kategori reupload. Tapi menurut saya masuk ke kategori penggunaan wajar dan juga mirip-mirip seperti reaction. Jadi yang bilang konten-konten seperti ini dianggap konten reupload, ya mereka nggak ngerti mungkin jenis-jenis konten reaction itu seperti apa, alur cerita itu seperti apa. Oke, saya akan berikan positif dan minusnya. Positifnya sebenarnya gampang untuk mencari views. Negatifnya adalah tetap rawan konten berulang, tetap bisa kena teguran hak cipta. Karena saya sendiri pun pernah juga bikin konten alur cerita film ini. Ada beberapa memang produsen film yang tidak menginginkan, tapi mereka tidak melakukan peneguran keras. Mereka hanya memblok video aja, ngasih klaim hak cipta aja. Channel kita nggak akan terpengaruh apa-apa. Ya, jarang sih saya melihat sebuah film yang nge-strike. Ya, nge-strike itu artinya benar-benar membuat channel kalian tuh melakukan pelanggaran. Itu jarang. Hampir semuanya paling klaim hak cipta aja. Jadi uangnya masuk ke mereka. Ya namanya bisnis ya. Siapa yang nggak mau kayak gitu. Nah oke. Menurut beliau kualitas beliau sudah bagus. Di sini saya bukan bertujuan untuk sok menggurui, tapi ya saya ingin share pendapat saya terkait apa saja perbaikan dan apakah memang sudah benar-benar berkualitas atau belum. Oke. Yang pertama untuk channel beliau ini kan channelnya alur film dan videonya baru 80.
Kalau misalnya apakah channel ini sulit berkembang atau tidak, jawabannya sebenarnya enggak juga. Karena viewsnya beliau ini termasuk rata-rata sudah cukup lumayan untuk ukuran 80 video. Jadi saran saya perbanyak aja videonya sampai nanti nemu satu titik penggemar kalian itu banyak, penonton kalian itu banyak di satu video itu, nanti akan nontonin video-video kalian ya. Nah sekarang yang ingin saya kalau boleh saran mungkin dari sisi thumbnail. Thumbnailnya ini untuk penulisan font seperti ini menurut saya agak kurang ya, agak kurang mendramatisir dan agak kurang terlihat gimana ya, kurang terlihat menarik karena banyak tulisan terus terkesan kayak orang itu kecil-kecil males baca. Jadi lebih baik tunjukkan aja adegan-adegan. Mungkin perlu sedikit belajar Photoshop. Jadi alur film ini agak susah kalau thumbnail pakai Canva doang ya. Perlu Photoshop, jadi padukan antara adegan 1, adegan 2, adegan 3 di dalam satu thumbnail. Yang mana itu highlight banget, yang mana itu membuat penonton lebih menarik. Terus kemudian di sini juga kalian harus membuat sebuah pikirkan juga untuk masalah teks dan thumbnailnya ya, dan background belakang. Apakah mudah terbaca, terhighlight atau tidak? Usahakan teks itu gak usah banyak-banyak ya untuk alur cerita film kayak gini. Karena orang itu harus ngerti karakter filmnya atau apa yang menonjol di film tersebut. Karena pada dasarnya pecinta film itu pasti tahu kok ini film apa, terus kemudian pasti tahu nanti dia akan membaca judulnya tentang pembahasan apa. Dan kalau mau rame, saran saya ya, sekedar saran aja, update lah film-film yang lagi viral saat ini. Nggak harus film-film utama, film-film bioskop. Kalau ada kayak Netflix, terus kemudian kalau ada kayak semacam series-series, itu boleh kalian sisipin. Setidaknya teman-teman bisa menarget orang-orang pecinta film. Intinya perbanyak subscriber dan penonton pecinta film terlebih dahulu. Untuk masalah audio, untuk masalah isi dari jalan alur cerita, menurut saya sih untuk masalah editing udah nggak ada yang dikoreksi ya, tinggal ditingkatkan lagi banyak-banyak efek karena ya tentunya orang itu nggak mau bosen ketika menonton video kita. Ya intonasi kita, intonasi suara harus dibikin sedikit dalam tanda kutip heboh ya, karena orang ingin terhibur ketika menonton film-film seperti ini teman-teman ya. Jadi coba kalau bisa, ini kan uploadnya agak jarang-jarang ya, 4 hari sekali, 7 hari sekali, 10 hari sekali. Kalau bisa coba dulu sehari itu upload 1 atau 2 video. Kalau bisa ya, kalau bisa 2 video selama 1 bulan penuh deh. Nanti teman-teman pasti akan merasakan hasilnya kayak gimana. Tapi tentu nggak ngasal juga ya, harus diperhatikan thumbnail dan lain sebagainya. Mungkin kalau memang, mungkin saja ya beliau lagi sibuk, lagi butuh, nggak bisa ngerjain ini ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi ya tentu saja ekspektasinya nggak boleh yang terlalu berlebihan ya. Kalau beliau ini membuat sebuah video yang filmnya lama, ini kan film lama juga nih kalau saya lihat yang ini, termasuk film lama juga. Nah nggak bisa berharap langsung rame, langsung banyak dapat penonton. Ini dapat 500 views saja sebenarnya sudah alhamdulillah banget ya teman-teman. Kecuali teman kalian itu lagi update film yang lagi rame banget, baru deh nanti kalian bisa komplain kalau misalnya, oh kok video saya sepi banget sih, nggak berkembang. Nah ini termasuk salah satu, termasuk ada tanda-tanda berkembang ya, karena memang penontonnya sudah lumayan, sudah ratusan meskipun ya sudah beberapa hari upload. Tapi balik lagi, videonya adalah konten-konten lama ya, konten-konten yang mungkin bisa dibilang sudah jadul lah, jarang orang yang tahu di akhir-akhir ini. Kalau kalian mau ini ya, coba bahas John Wick kayak gitu-gitu loh, yang lagi di bioskop saat ini. Mau Indonesia, mau bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi Indonesia hati-hati ya, karena Indonesia juga agak sensitif. Ini pengalaman saya ketika membahas konten Indonesia. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.